Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Mizam Education. Apa kabar teman-teman semua ya? Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai permintaan dan penawaran. Yang akan kita pelajari adalah pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dan pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Kemudian hukum penawaran dan hukum permintaan. Baik teman-teman semuanya, untuk lebih jelasnya kita akan pelajari materi ini. Untuk itu ikuti terus video ini sampai selesai. Permintaan atau demand yaitu keinginan untuk mendapatkan sejumlah barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan. Permintaan atau demand ini dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu permintaan efektif atau daya beli. Yang kedua adalah permintaan absolut. Dan yang ketiga adalah permintaan potensial. Untuk memahami ketiga permintaan ini, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu permintaan efektif atau berdaya beli, yaitu permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan daya beli atau kemampuan untuk membayar. Untuk memahami permintaan efektif ini, kita pahami bersama-sama ilustrasi sebagai berikut ini. Ada seseorang yang membutuhkan sebuah handphone. Kemudian orang tersebut datang ke sebuah toko untuk membeli HP yang dibutuhkan. Peristiwa semacam ini dinamakan permintaan efektif karena orang ini membutuhkan sebuah HP, kemudian datang ke sebuah toko untuk membeli HP agar kebutuhannya dapat dipenuhi. Jadi ada kemampuan untuk membayar. Yang kedua yaitu permintaan absolut, yaitu permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang tidak disertai dengan daya beli atau hanya didasarkan pada kebutuhan saja. Ilustrasinya, untuk memahaminya, yaitu ada sebuah keluarga, karena jumlah keluarganya ini sudah banyak, maka membutuhkan sebuah mobil untuk memudahkan dalam beraktivitas. Namun, keluarga ini membutuhkan uang untuk membeli mobil, tetapi belum memiliki uangnya. Jadi, keluarga ini tidak bisa membeli sebuah mobil dan hanya sebatas kebutuhan saja. Jadi, tidak disertai dengan kemampuan untuk membeli. Peristiwa seperti ini dinamakan dengan permintaan absolut. Yang ketiga yaitu permintaan potensial. Permintaan potensial yaitu permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang disertai daya beli tetapi belum melaksanakan pembeliannya. Ilustrasinya yaitu ada seseorang yang menginginkan atau membutuhkan sebuah perhiasan atau permata. Namun, orang ini meyakini bahwa permata atau perhiasan yang diinginkannya harga saat ini di kemudian hari akan turun, sehingga orang ini menunda untuk membelinya dan akan membelinya di kemudian hari, di lain hari ketika harganya turun. Jadi peristiwa semacam ini dinamakan permintaan potensial karena ada keinginan dan kemampuan untuk membeli barang tetapi menundanya di lain waktu ketika waktunya tepat. Penawaran adalah jumlah barang dan jasa
yang ditawarkan produsen kepada konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Untuk memahami penawaran ini, kita perhatikan ilustrasi sebagai berikut. Ada sebuah perusahaan atau pabrik yang menghasilkan sebuah barang. Kemudian, barang ini ditawarkan atau dijual kepada konsumen. Nah, peristiwa seperti ini disebut penawaran, yaitu barang yang dijual atau ditawarkan kepada konsumen oleh perusahaan atau produsen. Nah, semacam ini dinamakan dengan penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Semakin rendah harga barang, maka permintaan semakin tinggi. Begitupun sebaliknya, bila harga barang tinggi, maka permintaan akan rendah. Yang selanjutnya yaitu harga barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi adalah barang pelengkap dan barang komplementer adalah barang yang melengkapi. Yang ketiga yaitu pendapatan konsumen. Semakin tinggi pendapatan konsumen, maka permintaan akan semakin tinggi. Begitupun sebaliknya, bila pendapatan konsumen rendah, maka permintaan akan suatu barang atau jasa akan rendah. Yang keempat yaitu selera konsumen. Bila selera konsumen tinggi, maka walaupun harga barang tinggi, maka akan ada permintaan, sehingga selera konsumen ini tidak terpengaruh oleh harga barang. Berapapun harganya, pasti akan dibeli atau diminta oleh konsumen. Yang selanjutnya yaitu pertambahan penduduk. Semakin tinggi jumlah penduduk, maka permintaan semakin tinggi. Sebaliknya, jika pertambahan atau jumlah penduduk rendah, maka permintaan akan suatu barang dan jasa juga rendah. Yang terakhir yaitu asumsi terhadap perubahan harga. Bila di masa yang akan datang diperkirakan harga barang atau jasa naik, maka konsumen akan membeli saat ini, sehingga saat ini permintaan barang dan jasa tinggi. Begitupun sebaliknya, bila di masa yang akan datang diasumsikan bahwa harganya rendah, maka konsumen akan membeli di waktu yang akan datang ketika harganya rendah, sehingga permintaan saat ini menjadi rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran barang dan jasa yaitu yang pertama, harga barang itu sendiri. Bila harga barangnya tinggi, maka penawarannya juga tinggi. Begitupun sebaliknya, bila harga barang rendah, maka penawarannya juga rendah. Yang kedua yaitu kemajuan teknologi. Bila teknologinya tinggi, maka perusahaan lebih efisien, sehingga biaya produksinya rendah dan barang yang ditawarkan harganya murah, sehingga keuntungannya lebih tinggi. Begitupun dengan sebaliknya. Yang ketiga yaitu harga input atau faktor produksi atau bahan baku untuk memproduksi barang dan jasa. Bila bahan bakunya harganya tinggi, maka penawarannya menjadi rendah karena harga yang ditawarkan tinggi, sehingga keuntungannya menjadi rendah. Begitupun sebaliknya. Yang selanjutnya yaitu jumlah perusahaan dalam industri. Bila perusahaannya semakin banyak dalam memproduksi barang dan jasa yang sama, maka persaingannya menjadi ketat, sehingga keuntungannya menjadi sedikit dan penawaran akan barang dan jasa juga rendah. Yang selanjutnya yaitu perubahan harga barang substitusi dan komplementer. Yang terakhir yaitu perakiraan harga masa depan. Bila di masa akan datang harganya tinggi, maka perusahaan menjualnya di
masa yang akan datang, sehingga penawaran saat ini menjadi rendah. Sebaliknya, bila harga masa depannya rendah, maka perusahaannya menjual saat ini, sehingga penawaran barang dan jasa saat ini menjadi lebih tinggi. Hukum permintaan. Untuk memahami hukum permintaan ini, kita perhatikan ilustrasi sebagai berikut. Di suatu waktu, harga sebuah sepatu adalah 50.000. Ketika harga sepatu adalah 50.000, maka orang yang membeli atau memintanya adalah sebanyak 12 orang. 12 orang ini datang ke sebuah toko untuk membeli sepatu yang diinginkan dalam keadaan harga 50.000. Namun, ketika harga sepatu naik menjadi 80.000, orang yang membeli atau memintanya turun menjadi 8 orang. Sehingga hanya 8 orang ini yang datang ke sebuah toko untuk membeli sebuah sepatu. Dan ketika harganya diturunkan lagi dari harga awal menjadi 40.000, maka orang yang memintanya atau membelinya kembali naik melebihi permintaan awal tadi ketika harga 50.000, yaitu menjadi 15 orang. 15 orang ini datang ke sebuah toko tadi untuk membeli sebuah sepatu. Dari ilustrasi ini, maka dapat disimpulkan hukum atau bunyi hukum permintaannya adalah semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut yang ingin diminta. Sebaliknya, semakin tinggi harganya, semakin sedikit jumlah barang yang ingin diminta. Dengan catatan dalam keadaan ceteris paribus, yaitu faktor-faktor lain yang mempengaruhi hukum permintaan dalam keadaan tetap. Hukum penawaran barang dan jasa. Untuk memahami hukum penawaran ini, kita perhatikan ilustrasi sebagai berikut. Di suatu waktu, harga makanan dan minuman adalah 10.000. Ketika harga makanan dan minuman 10.000 ini, sebuah perusahaan membuka outletnya sebanyak 4 buah untuk menawarkan atau menjual barangnya. Namun, ketika bulan Ramadan tiba, harga makanan dan minuman naik menjadi 15.000. Nah, ketika harganya 15.000 ini, sebuah perusahaan menambah outletnya. Jadi yang dibuka menjadi 8 buah untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Namun, ketika suatu waktu terjadi kejadian tertentu, ternyata harga makanan dan minumannya turun menjadi 5.000. Maka perusahaan tadi mengurangi jumlah outletnya menjadi 2 buah saja untuk meminimalisir kerugian dari perusahaan. Dari ilustrasi tersebut, maka dapat disimpulkan bunyi hukum penawarannya, yaitu semakin tinggi tingkat harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh pengusaha, dengan catatan ceteris paribus, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran barang dan jasa yang lainnya dalam keadaan tetap atau tidak berubah.